Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharraja at-Tabrani bi isnadihi 'an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Ulama'u hadhil ummah, ulamanya umat ini rajulani adalah dua orang, maksudnya dua golongan orang, dua jenis orang. Rajulun adalah orang atahu yang memberinya Allah ilman ilmu, fabadalahu maka dia memberikan ilmu itu linnasi kepada manusia, mengajarkan. Fabadalahu maka dia mengajarkan ilmu itu linnasi kepada manusia. Walam ya'khud, dan dia tidak mengambil alaihi atas mengajarkan ilmu tama'an, keinginan, maksudnya tidak mengambil, tidak ingin mendapatkan harta benda, kedudukan dengan dia mengajarkan ilmu itu. Walam yashtari, dan dia tidak membeli bihi dengan ilmu itu samanan harga. Padalika maka orang alim yang demikian itu tastaghfiru, memintakan ampun lahu untuknya hitanul bahri, ikan-ikan yang ada di lautan, wadawabul bari, dan binatang-binatang yang ada di daratan, watairu, dan burung fi jawis sama, di dalam udaranya langit. Allah. Orang yang dikasih ilmu, diajarkan, dan dia tidak ingin balasan apa-apa selain ridho Allah saja. Tidak ingin kedudukan, tidak ingin sanjungan, tidak ingin gaji, hanya semata-mata karena Allah. Maka orang alim yang demikian itu, itulah orang alim yang sampai binatang-binatang di lautan, di daratan, di udara, itu dia. Orang yang betul-betul beruntung. Warajulun, dan seorang laki-laki atahu yang memberinya Allah ilman ilmu, fabakhila maka dia bakhil bi dengan ilmu itu an ibadillah, dari hamba-hamba Allah. Dia tidak mau mengajarkan ilmunya itu kecuali karena ingin mendapatkan balasan dari manusia. Wa akhoda, dan dia mengambil alaihi atas mengajarkan ilmu tama'an, keinginan. Wa syarau, dan dia ini washtaro nih, washtaro maksudnya begitu. Washtaro, dan dia membeli bi dengan ilmu itu tamanan, harga. Karena kalau syaro itu menjual. Wa syarahu bi maksud thamanin bahsin darahim ma'dudah. Ini washtaro, dan dia membeli bi dengan ilmu itu thamanan, harga. Fadzalika maka orang yang demikian itu yuljamu, dia akan dikasih kendali yaumul qiyamati, dengan pada hari kiamat, bilijamin, dengan kendali minarin, dari api. Kendali itu ya seperti kendalinya kuda, kendalinya itu, karena dosanya di mulutnya. Ya, maksudnya mulutnya itu untuk menyebarkan agama, nggak digunakan untuk menyebarkan agama, maka hukumannya mulutnya dikasih kendali dari api. Wa yunadi, dan memberikan undang-undang, munadin, orang malaikat yang memberikan pengumuman. Wa yunadi, dan memberikan pengumuman, munadin, seorang malaikat yang memberikan pengumuman. Hadalladzi atahu Allah ilman fabakhila bihi an ibadillah. Ada orang ini, alladzi adalah orang atahu yang telah memberinya Allah ilman ilmu, fabakhila maka dia bakhil bihi dengan ilmu an ibadillah, dari hamba-hamba Allah. Wa akhada, dan dia mengambil alai atas ilmu itu tama'an, keinginan. Washtara, dan dia membeli bi dengan ilmu itu thamanan, harga. Wa kadzalika, demikianlah keadaan dia hatta yafrugha, sehingga selesai al-hisabu, hisab. Ya Allah,
Jadi kalau kamu mencari ilmu itu ya harus sudah dengan niat yang seperti ini, niat untuk diajarkan tanpa minta balasan kepada manusia. Barulah nanti kamu akan mendapatkan berkahnya ilmu itu. Sampai binatang-binatang pun istighfar. Bahkan dalam hadis yang lain, para malaikat pun istighfar untuk orang alim yang punya sifat seperti ini. Nah, kalau orang didoain malaikat, sampai binatang-binatang pun doa, ya mesti beruntung dia ini. Nggak akan jadi orang hina, tidak akan menjadi orang yang celaka, pasti menjadi orang yang beruntung. Apa ya, Pak? Jadi setelah orang itu belajar ilmu agama, maka harus digunakan sesuai dengan ilmu itu, ilmunya itu. Namanya orang itu belajar ilmu kedokteran, ya, supaya ilmu kedokterannya itu ada manfaatnya. Bagaimana caranya? Ilmu kedokterannya itu harus digunakan dengan cara yang sesuai. Dia bikin klinik, ya enggak? Dia menyiapkan perawat-perawat, obat-obatan. Akhirnya ilmu tadi, ilmu kedokterannya tadi akan tampak manfaatnya, bisa mendatangkan uang, ya enggak? Tapi kalau dia tidak menggunakan ilmunya itu seperti itu, ilmunya tadi enggak bermanfaat. Setelah belajar ilmu kedokteran, maka dia pergi ke sawah, terus bikin gubuk di sawah, duduk aja di situ. Kira-kira ada manfaatnya ya ilmunya? Tidak ada manfaatnya. Kalau orang belajar teknik, maka setelah belajar dia bikin pabrik, dia kumpulkan besi, kumpulkan karet, kumpulkan kayu, kumpulkan peralatan-peralatan, akhirnya bikin mobil bisa dijual, maka dapat tampak manfaat dari ilmunya itu. Ya enggak? Tapi setelah belajar teknik, dia duduk di rumah sakit, duduk aja di rumah sakit, ya ilmunya nggak ada manfaatnya. Begitu juga orang belajar ilmu agama. Ilmu agama itu ilmu untuk apa? Untuk membuat hubungan kepada Allah. Prinsipnya seperti itu. Nah, kalau dia ini tidak menggunakan ilmunya itu untuk berhubungan kepada Allah, malah digunakan untuk mencari hubungan dengan makhluk, maka dia juga tidak akan mendapatkan manfaat yang sempurna dari ilmunya itu. Jadi seperti dokter tapi di sawah aja begitu itu. Yang dokter itu ilmu untuk hubungan dengan obat, dengan penyakit, dengan pasien, dengan orang sakit kok. Bukan ilmu untuk sawah, kok dia malah ke sawah terus. Dan begitu juga ilmu agama. Ilmu agama itu untuk membuat hubungan kepada Allah, supaya orang itu bisa ta'alluq kepada Allah, taat kepada Allah, sehingga akhirnya menjadi kekasih Allah. Nah, kok digunakan untuk bikin koneksi kepada makhluk, nah, maka tidak tampak manfaat ilmunya itu. Paham? Kamu renungi betul-betul ini, kenapa kok orang ahli ilmu agama kok kemudian menjadi lemah, loyo, hina? Ini sebabnya itu di sini ini. Gitu. Tapi kalau dia ini menggunakan ilmunya sesuai dengan ilmunya,
dan dia akan mendapatkan manfaat yang luar biasa, akan jadi kekasih-kekasih Allah, doa-doanya akan makbul, hidupnya akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah wa 'aliman aw muta'allima. Ad-dunya, dunia mal'unatun adalah dilaknat, jauh dari rahmat Allah. Mal'unun dilaknat ma fiha, segala sesuatu yang ada di dunia, illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah, wa ma walah, dan perkara-perkara yang membantu zikrullah. Jadi dunia itu sudah tidak ada baiknya kecuali zikrullah dan perkara-perkara yang membantu zikrullah. Makan itu juga nggak baik kecuali kalau makan itu untuk membantu zikrullah. Tapi kalau makan itu untuk membantu zikrullah, ada kebaikannya. Harta kalau untuk membantu zikrullah, ada kebaikannya. Tapi kalau tidak ada kaitannya dengan zikrullah tadi, semua itu mal'un, dilaknat, sudah nggak ada kebaikannya, musibah aja adanya. Wa aliman, dan orang yang berilmu, wa muta'alliman, atau orang yang belajar. Ibnu Majah wa Tirmidzi qala hadisun hasan. Kita di dunia ini usahakan itu, hidup itu untuk zikir, untuk mengingati Allah, atau untuk perkara-perkara yang membantu kita zikir, atau ngajar, atau belajar. Yang lain sudah nggak usah. Wa kharaja al-Imam Ahmad bi isnadihi an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inna mathalal ulama, sesungguhnya perumpamaan para ulama fil ardi, di muka bumi, kafatir kama talin nujum, seperti perumpamannya bintang-bintang, yuhtada yang dibikin petunjuk ya dengan nujum itu, di dalam kegelapan daratan wal bahri, dan lautan. Ini ada kaitan dengan ilmu perbintangan. Jadi pada zaman dulu itu belum ada kompas ya. Zaman dulu itu belum ada kompas. Kalau orang di lautan atau di padang pasir, untuk mengetahui arah ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, itu untuk mengetahui arah itu adalah dengan melihat bintang. Oh, bintang itu, bintang ini arahnya itu di timur. Saya mau pergi ke timur, saya maka harus mengikuti arah bintang itu. Paham? Ini maksudnya. Jadi ulama itu seperti bintang-bintang yang bisa untuk petunjuk dalam kegelapan daratan dan lautan. Fa idan tamasat, bila telah rontok an-nujumu, bintang-bintang, ausyaka, maka hampir-hampir antadilla, untuk tersesat, al-hudatu, petunjuk-petunjuk jalan. Nah, kalau bintang-bintang itu rontok, maknanya ulama-ulama sudah tidak ada, maka ya orang-orang akan sesat. Masya Allah. Ya, takrar.